Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu bersama, juga dalam rangka untuk menunggu waktu berbuka. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan Al-Manzumah Al-Uwaisiyah, yaitu pembahasan tentang fikih berbakti kepada orang tua. Dan pada pembahasan yang telah lalu kita telah melewati bait yang pertama, ya, menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita petunjuk, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah. Taib. Kemarin disebutkan hidayah itu ada berapa? Ada 4. Siapa yang mengatakan itu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab apa? Miftah Daris Sa'adah. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Hidayah ada 4, ada hidayah umum, kemudian ada hidayah al-bayan, ya, hidayatul bayan wad dalalah. Kemudian ada hidayatul taufiq, kemudian ada al-hidayah fil akhirah, ya, ada 4 dan masing-masing telah kita sebutkan penjelasannya. Taib. Sekarang kita masuk ke dalam bait yang kedua dari Al-Manzumah Al-Uwaisiyah yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, bait yang kedua beliau mengatakan musalliyan 'alan nabiyil 'abidi al-qail irji' bihi ma fajahidi. Setelah beliau membuka manzumah beliau dengan hamdalah dan beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan kita hidayah, kemudian di bait yang kedua beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abidi, yang ahli ibadah. Ya, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang ahli ibadah, ya. Bahkan yang masyhur dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam sampai apa? Hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak kedua kaki beliau. Mungkin di antara kita belum ada yang melakukan hal demikian. Ahli ibadah sampai bengkak kakinya karena lamanya sholat, ya, lamanya sholat yang dilakukan. Ada yang kita kakinya bengkak karena sholat? Tidak ada, Zat. Yang adanya bengkak karena bola, ya, main bola bengkak, terkilir. Itu sering, itu santri. Tapi kalau ibadah, wallahu a'lam, ya, narasa belum ada. Tapi ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak ibadahnya, ya, orang yang paling khusyuk ibadahnya. Beliau orang yang ahli ibadah. Al-qaili, yang mana beliau mengatakan irji' bihima fajahidi. Ya, beliau mengatakan kepada seseorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad, ya,
Apa kata Nabi SAW kepada orang ini? Irji' bihima, kembalilah kamu kepada mereka berdua. Maksudnya apa? Orang tua, ayah dan ibumu. Fajahidi, maka berjuanglah, ya, berbuat baktilah, berbuat baiklah, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Di sini penulis dia atau beliau hafizahullah taala bersolawat kepada Nabi SAW, yang mana kita tahu ya bahwasanya bersolawat kepada Nabi SAW ini adalah sebuah ibadah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, salawatlah kepada Nabi, ya, dan berikanlah salam kepadanya. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hari ini hari apa ini? Hari Kamis. Berarti nanti begitu masuk waktu maghrib sudah masuk hari Jumat. Nah, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kita mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW. Ternyata salawat kita sedikit sekali kepada Nabi SAW. Mengaku umatnya Nabi SAW. Mengaku ingin mendapatkan syafaatnya Nabi SAW di akhirat kelak. Namun ternyata salawat kita kepada Nabi SAW tidak banyak. Ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian perkara yang penting juga, ya, apabila disebutkan nama Nabi SAW, maka hendaknya kita memberikan salawat kepada Nabi SAW. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan doa dari malaikat. Telah ma'ruf bahwasanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau naik mimbar, ya, ketika beliau naik di tangga yang kedua atau yang ketiga, malaikat berkata kepada Nabi SAW, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan kemudian mengatakan, siapapun yang mendengar namamu disebut dan tidak bersolawat kepada dirimu, maka celakalah dia. Ya, celakalah seseorang yang apabila namamu disebut kepadanya dan dia tidak bersolawat kepada dirimu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Amin. Amin. Maka ya ikhwah, ya, para jamaah sekalian, terlebih lagi para penuntut ilmu yang hari-harinya dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi SAW, dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika nama Nabi SAW disebut, jangan pelit untuk bersolawat. Ya, jangan pelit untuk bersolawat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk kembali kepada kedua orang tua ketika izin untuk berjihad bersama Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Beliau bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah, masih hidup. Qala fa fihima fajahid, maka hendaknya datangi keduanya dan berjihadlah kepada keduanya. Bagaimana cara berjihad kepada kedua orang tua? Dengan cara berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Jihad ini amalan yang receh atau amalan yang besar? Hah? Amalan yang besar. Zirwatu sanamil Islam, ya, puncak amalan Islam, jihad. Tidak semua orang ini bisa berjihad. Tidak semua orang bisa berjihad. Ya. Mengorbankan harta dan nyawa. Sebagian kita lebih cinta hartanya. Sebagian kita lebih cinta dengan nyawanya. Jihad itu mengorbankan keduanya, harta dan nyawa.
Tapi ketika lelaki ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berjihad, apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Iya. Maka kembali kepada ketuanya dan berbuat baktilah. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dibandingkan dengan berjihad. Ya, berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada berjihad. Tapi ini jihad yang apa maksudnya? Jihad yang hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain atau fardu kifayah? Jihad itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ini maksudnya di sini berbuat atau utamanya berbakti kepada orang tua itu yang jihadnya fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jihad yang sifatnya fardu kifayah. Adapun jihad yang sifatnya fardu ain, maka tidak, jihad itu lebih utama. Ya, jihad fardu ain itu lebih utama dibandingkan jihad fardu kifayah. Nanti pembahasannya itu ya pasti dibahas oleh ulama-ulama, ya, ulama terutama dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena masalah berwudu saja ada pembahasan fikihnya, apalagi masalah jihad. Tidak mungkin tidak ada pembahasan fikihnya. Ya, jadi nanti tahu kapan jihad menjadi fardu ain, kapan jihad menjadi fardu kifayah, itu dibahas dalam pembahasan fikih. Naam. Ini bait yang kedua. Kemudian bait yang ketiga, wa ba'du fal birru 'alal a'yani fardun lidah taja ila tibyani. Wa ba'du, dan setelah itu, fal birru 'alal a'yani, sesungguhnya berbakti kepada orang tua, fardun lidah taja ila tibyani, adalah kewajiban bagi setiap hamba. Oleh sebab itu pembahasan ini butuh penjelasan. Pembahasan ini butuh penjelasan. Kita semua sudah tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Wajibnya ini wajib kifayah atau wajib ain? Misalnya ada orang tua, ibu dan ayah punya 5 anak. Salah satu anak dari 5 anak ini sudah berbuat bakti kepada keduanya, sudah berbuat baik dengan sangat baik kepada keduanya. Apakah jatuh dari sisa saudaranya 4 orang ini untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua? Tidak. Berarti apa? Berarti berbuat baik kepada orang tua hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Ya, kepada orang tua hukumnya fardu ain. Berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Kita semua selama memiliki 2 orang tua, ya, maka hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Sekarang kalau kita tahu bahwasannya hukum berbakti kepada kedua orang tua itu adalah fardu ain, lantas apakah pembahasan tentang hal ini itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan enggak? Pasti dijelaskan. Ya, karena hukum-hukum yang bukan fardu saja Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang hukumnya adalah fardu, sebuah kewajiban. Contohnya salat. Kita diwajibkan untuk salat. Ya, salat yang wajib 5 waktu. Fardu ain hukumnya. Dijelaskan enggak tata caranya? Dijelaskan. Puasa, ya, puasa Ramadan, puasa yang hukumnya fardu ain. Dijelaskan enggak tata caranya? Dijelaskan. Ya, dijelaskan. Apalagi ini, ya, maksudnya berbakti kepada orang tua, yang itu juga hukumnya fardu ain. Maka ini juga ada penjelasannya. Naam.
Apa definisi dari birrul walidain? Apa definisi dari birrul walidain? Ya. Albir artinya adalah baik. Albir artinya adalah baik dan taat. Baik dan taat. Ya. Orang Arab biasanya mengatakan barro ya barru itu untuk mengatakan seseorang itu baik, ya. Ya barru fi yaminihi atau barro fi yaminihi. Maksudnya orang ini dia menepati janjinya. Barro atau ya barru fi rahimah, fi rahimihi. Ya, atau barro ya barru rahimahu, seperti itu. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, atau dia menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi orang-orang yang dia berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, kepada kedua orang tuanya, mereka disebut sebagai al-abror. Ada yang namanya abror di sini? Ada ya? Masya Allah. Ya. Berarti tandanya ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi abror itu maksudnya orang yang berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dikatakan oleh, ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang abror karena mereka berbuat baik kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada anak-anaknya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Naam, jadi albir itu artinya berbuat baik dan taat. Ya. Naam. Dan tadi, apa hukumnya berbuat baik kepada orang tua? Apa hukumnya berbuat baik kepada orang tua? Hukumnya wajib. Ya, ittafaqa ahlul ilmi anna birral walidaini fardun wa ala anna uquqahuma minal kabair wa dzalika bil ijma'. Para ulama sepakat bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dan durhaka kepada mereka adalah dosa besar. Dan ini berdasarkan ijma', ya, ini berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi kita tahu di sini tidak boleh seseorang dia durhaka kepada orang tua dan harus berbuat baik kepada keduanya, ayah atau ibunya. Ya. Nah, antum masih punya kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya. Terutama ibu. Ya. Terutama ibu. Kalau masih ada salah satunya, berbuat baik kepada apa? Kepadanya. Apalagi di waktu yang sudah tua, umurnya sudah tua. Ya kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Namun di umurnya yang sudah tua, ya, seharusnya perhatian kita kepada mereka itu lebih besar. Ya, mereka lagi butuhnya bantuan dari orang lain, tapi mereka malu untuk ngomong, malu. Ya. Bahkan kalau bisa orang tua itu, ya ikhwah, kalau mereka masih ada kekuatan, mereka pengen terus untuk apa? Untuk bantu anaknya. Itu orang tua. Tidak peduli apa yang mereka rasakan. Tidak peduli, mau mereka sakit, mau mereka bagaimana keadaannya, mereka sempit. Tapi kalau mereka ada kekuatan, mereka ingin bantu anak-anaknya. Mereka tidak ada ingin mengatakan, oh nak tolong bantu saya, tolong bantu Umi, tolong bantu Abah. Tidak, malu. Kita sebagai anak hendaknya perhatian lebih. Ya. Nah, jangan sampai acuh seperti itu. Apalagi yang jauh, ya, yang jauh sama orang tuanya, ditelepon jarang, tidak peduli dengan kabarnya, seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian syair yang keempat, ya, nazam yang keempat, ilqad fashal uququ fil ibadi, ilqad fashal uququ fil ibadi, wa zaga man zaga anir rasyadi. Karena kedurhakaan telah menyebar di antara hamba-hamba, wa zaga man zaga anir rasyadi, dan mereka yang menyimpang dari petunjuk telah tersesat. Fahaka nazman fa'iqal hijaji, syair yang kelima, ya. Fahaka nazman fa'iqal hijaji
faslan yuwafi ahsanal ilaji, maka terimalah susunan kata yang kuat argumennya ini, faslan yuwafi ahsanal ilaji, sebagai penjelasan yang memberikan solusi terbaik, ya. Di sini penulis mengingatkan kepada kita bahwasanya kedurhakaan di zaman sekarang ini sudah menjadi fenomena yang apa? Fenomena luar biasa atau sudah fenomena biasa? Nah, fenomena yang biasa sudah menyebar di masyarakat kita, ya. Sudah menjadi makanan kalangan umum, ya. Sudah menyebar di masyarakat. Bagaimana bentuk kedurhakaannya? Ya, mencakup tindakan seperti hendak menghormati orang tua, menghina orang tua, ya, berkata kotor kepada orang tua. Ada orang tuanya dikatai hewan-hewan? Ada. Hendak dibelikan sesuatu oleh orang tuanya, nendang pintu, dikata-katain orang tuanya. Minta sesuatu, orang tuanya belum bisa membelikan, marah, dipukul-pukul orang tuanya, dilempar-lempar, bahkan ada yang lagi sholat ditendang, diterajang. Tahu terajang? Bahasa Palembang, diterajang. Alhamdulillah, ya. Diusir, ya. Diapakan lagi? Ya. Bahkan sampai dibunuh, waliyadzubillah, ya, sampai dibunuh. Ada yang seperti itu? Ada, ya ikhwah. Orang tua dibunuh oleh anaknya sendiri, ya, oleh darah dagingnya sendiri dibunuh. Nanti gimana dengar kabar gitu, ya? Dengar kabar seperti itu rasanya sedih, ya. Tidak tahu betapa besar dosa yang dilakukan seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan dosa syirik dengan dosa al-uquq bil walidain, ya, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini bukan dosa yang ringan, ya ikhwah. Ini dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Ya. Waliyadzubillah, ya, kita berharap semoga kita tidak ada yang seperti itu kepada kedua orang tua. Ya, tidak ada seperti itu kepada orang tua, yang masih muda maupun yang sudah tua. Ya, yang masih muda maupun yang sudah tua. Yang belum sukses maupun yang sudah sukses, yang sudah punya pengikut maupun yang belum punya pengikut, yang sudah jadi ustadz maupun yang belum jadi ustadz. Yang mentang-mentang sudah jadi ustadz seperti itu, wah ustadz, ente ngapa panggil saya nama ustadz, ngomong sama orang tua seperti itu, ya kan enggak lah, ya. Nah, ya, maka yang seperti ini hendaknya kita perhatikan, karena kedurhakaan ini sudah menyebar di antara masyarakat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka, ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Terkadang kedurhakaan ini, bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sadari atau enggak, terkadang ada sesuatu yang membuat orang tua tersakiti. Kita sadari atau enggak? Mungkin dari ucapan kita, dari cara kita muamalah dengan mereka. Orang tua lagi ngobrol sama kita, kita main HP. Ini salah satu contohnya, ya. Orang tua ngobrol sama kita, kita main HP. Oh, gimana, Bu? Oh iya. Hah? Apa? Mana takzim? Dengarkan orang tua. Apalagi ini anak-anak, ya, bentar lagi kan liburan. Ingat waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tua. HP sudah nanti HP, apalagi 10 hari terakhir, yang harusnya di sini bisa khatam, misalnya sudah ada yang khatam 6 juz, Anda dengar? 6 juz, 6 kali. Udah khatam 6 kali, ada yang sudah khatam 7 kali. Misalnya, ada yang sudah khatam 3 kali. Berarti 10 hari terakhir harusnya lebih. Harusnya bisa lebih. Sama berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang harus kita lakukan.
Ya. Nah, maka betapa pentingnya petunjuk yang benar ya ikhwah. Penting petunjuk yang benar dalam bermuamalah kepada kedua orang tua. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tersalah ketika bermuamalah kepada orang tua. Dan di sini penulis menawarkan solusi yang terbaik ya, solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah ini. Baik. Kemudian nazam yang keenam, wallahu qala musiyan wa sanna subhanahu biwalidayhi husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan wasiat dan juga menegaskan, maha suci Dia, subhanah, maha suci Dia, maha suci Allah Subhanahu wa taala, biwalidayhi husna, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bait yang ketujuh dikatakan oleh penulis, kafaka fi ta'zimi ummin wa abi ma qalahu Allah taala wan nabi, cukuplah bagimu dalam mengagungkan ibu dan ayah apa yang telah dikatakan oleh Allah taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasiat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah mewasiatkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan ihsana, dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya, bukan tidak cukup dengan berbuat baik, tapi dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita lihat, ya mungkin yang umurnya sudah 30, sudah menyentuh umur 40, masih ada orang tua. Apa yang sudah kita perbuat untuk kedua orang tua kita? Ya. Orang tua kita tidak butuh dikasih sesuatu yang berharga ya ikhwah, tidak butuh. Orang tua kita tidak butuh dikasih sesuatu yang mahal, enggak. Ketika antum sudah berbakti kepada mereka, itu lebih dari apapun ya, lebih dari apapun. Ibu antum contohnya ya, ibu antum ketika sakit ya, ketika kita sakit, ayah antum, ayah kita ya, ketika kita sakit atau ada masalah, itu juga ada beban di mereka. Ya, ada beban di mereka. Pengen anaknya supaya tidak kenapa-napa. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah berbaik, berbuat bakti kepada kedua orang tua ini setelah apa? Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setelah untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka pesan kita, ya pesan kami yang masih memiliki kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kita semua yang ada di sini berbuat baktilah, ya, berbuat baktilah. Naam, ya. Apalagi ketika umurnya sudah tua, ketika sudah tua, maka harusnya kita lebih-lebih lagi dalam memuliakan mereka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, ya, kemudian beliau bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma birrul walidaini," kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ay, kemudian berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna walau iztazattuhu lazadani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku dengan 3 hal tersebut. Kalau aku minta tambah lagi, ya, apalagi maksudnya seperti itu, pasti Nabi memberikannya kepadaku. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya.
Jadi mengagungkan ayah dan ibu, ibu dan ayah. Kalau kita perhatikan dari nazamnya tadi yang didahulukan di sini siapa? Ibu dan ayah. Karena mengagungkan, memuliakan ibu itu lebih besar dibandingkan dengan ayah. Tapi bukan berarti kita tidak memuliakan ayah, hendak. Ya, tidak memuliakan ayah, hendak. Ayah, antum tidak tahu. Ya, panas-panas bekerja untuk menghidupi apa? Untuk menafkahi kita. Kalau ibu, biasanya kita kelihatan kalau orang tua atau ibu kita capek, lelah ya, seperti itu. Kalau ayah, mungkin sedikit kita kelihatan kalau ayah itu lelah. Kenapa? Biasanya laki-laki itu lebih menyembunyikan apa? Lelahnya. Tidak mau, yang penting anak senang, sudah, yang penting istri bahagia, sudah. Ya, kita di luar banyak tekanan. Pedagang bisa jadi ditipu, yang dia bekerja dengan atasan bisa jadi dia dihardi oleh atasannya, yang dia bekerjanya panas-panasan, apalagi saat puasa ini. Ya. Bayangkan. Ya, jadi berbuat bakti kepada ibu, kemudian kepada ayah. Makanya Nabi SAW sebutkan kepada ibu berapa kali? 3 kali. Ummuka, abuka, ya, kepada ayahmu. Dan ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita umat Islam diajarkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita mengaku salafi, mengaku orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi, mengikuti salafus salih, ya, berhukum dengan hukumnya Allah, juga mengikuti hadis-hadis Nabi, tapi ternyata kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sana ada orang-orang yang belum kenal kajian tapi berbuat bakti kepada orang tuanya luar biasa. Malu harusnya kita. Harusnya kita malu. Maka sekarang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kita untuk lebih bersemangat berbakti kepada kedua orang tua dan menjadikan kita anak yang solih, ya, atau solihah kepada kedua orang tua kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita persiapan untuk berbuka. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.